Kompetisi debat CTC. Menyelamatkan bumi bersama Peony Eco House. Sejarah dari manisnya lupis Mbah Satinem. Selamat siang Akademia, bagaimana kabar Anda hari ini? Saat ini Anda sedang menyaksikan acara Beranda pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kami akan menemani Akademia selama 10 menit ke depan dengan kumpulan berita yang telah kami rangkum secara menarik untuk menemani Anda di sore hari ini. Bersama saya, Eufrasia Arni, inilah Beranda, berita untuk Anda. Berita pertama datang dari salah satu UKM debat UAJY, yakni Critical Thinking Community atau yang disingkat dengan CTC. Berikut liputannya untuk Anda. Critical Thinking Community atau CTC merupakan salah satu UKM debat yang ada di Universitas Atmajaya Yogyakarta. UKM ini banyak menuai prestasi dari perlombaan debat yang dilakukan. Bahkan, CTC berhasil mengadu kemampuan dengan tim debat dari negara-negara lain seperti Hong Kong, Filipina, Singapura, dan Malaysia. CTC itu sebenarnya merupakan sebuah UKM Universitas Atmajaya Yogyakarta yang dimana kita tuh basicnya bahasa Inggris dan kita punya specialty yakni debat bahasa Inggris. Jadi kita suka mengikuti lomba-lomba yang ajangnya memang debat bahasa Inggris maupun itu kayak mau lokalan atau nasional. Jadi CTC itu punya program kerja tuh kayak ya simple-simple aja sebenarnya sini ya. Jadi kalau di awal-awal tuh kita ada open recruitment, terus kita ada welcome party buat teman-teman. Terus kita ada 2 tipe latihan, reguler sama intensif, dan kita ikut lomba. Dan sekarang benar-benar yang baru tadi aku udah ngomong, Sinta, Credition. Yes. Ini adalah salah satu program kerjanya CTC sih menurutku yang paling besar dan emang ini pertama. Kalau buat kendala, jujur sih banyak ya karena kita baru pertama kali. Tapi ya akhirnya bisa terlaksana sih karena ini kerja teman-teman di belakang. Terus kalau buat persiapannya kita nyiapinnya jelas dari jauh-jauh hari. Kita nyiapin hampir setahun yang lalu. Kalau panitia, karena kita kerja setahun ya kurang lebih dan berdinamika bersama-sama, kita punya tujuan yang sama ya mau nggak mau akhirnya kompak. Meskipun awalnya mungkin banyak struggle, banyak problem, tapi lama-lama juga kompak. Pada tanggal 16 hingga 17 Juli 2022 lalu, CTC untuk pertama kalinya menyelenggarakan lomba debat bernama Credition 1.0. Dengan mengusung tema Futuristic Transition Towards Intellectual Generation. Lomba dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Kemarin nemu posternya CTC di WA dari grup lomba WA lain, terus ya udah ngeliat ternyata jurinya menarik-menarik dari dewan jurinya, terus ada juga hadiah-hadiahnya. Jadi kayak penasaran aja gimana lombanya, poster-posternya bagus-bagus, kayak PPT-nya, breaking gitu-gitu. Tapi kalau secara spesifik kayak aku sendiri rasanya sih deg-degan ya, namanya juga lomba, ini bakal menang atau enggak, bakal lolos atau enggak. Menarik sekali ya Akademia, mengenal lebih dekat dengan salah satu UKM keren yang ada di Atmajaya ini. CTC dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa baru Universitas Atmajaya Yogyakarta untuk bergabung bersama dan berdinamika bersama. Trivana Octavia dan Resti Raya melaporkan untuk Beranda. Penggunaan sampah plastik telah menjadi kebiasaan kita ketika berbelanja. Hal ini perlu dibenahi mengingat sampah plastik yang semakin menumpuk. Peony Eco House menjadi toko pertama di Yogyakarta yang telah mulai gerakan mengurangi sampah plastik dengan berkonsep minim sampah. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Peony Eco House memiliki konsep unik yaitu meminimalisir penggunaan sampah plastik. Toko ini menjual berbagai macam barang pokok seperti beras, madu, dan lain sebagainya dengan menggandeng berbagai UMKM di Yogyakarta sehingga hadirnya kerjasama. Konsep pembeliannya pun ditimbang tanpa ada minimal pembelian dan pembeli Peony Eco House perlu membawa tas belanja masing-masing. Hal ini tentu menjadi poin lebih dari Peony Eco House. Jadi
diawali pada tahun 2019 sebenarnya sejarahnya gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu dari tahun 2019 sampai saat ini gitu kan, udah mulai kepikiran dan itu membuka insight terhadap banyak hal gitu kan. Dan pada saat Peony Eco House berdiri setelahnya gitu kan ya, ternyata tujuannya banyak gitu. Tujuannya lebih ke, mungkin kalau misalkan orang-orang berbelanja ke sini itu cuman belanja tanpa ada sampah plastik sekali pakai. Orang kesini cuman bawa wadah sendiri, bisa beli seperlunya gitu kan. Buat konsumen adalah lebih ke bagaimana cara konsumen gitu kan mendapatkan akses terhadap barang-barang yang bagus, berkualitas dan harganya terjangkau gitu kan ya. Dan kami berusaha buat menggapai tujuan tersebut, menyediakan barang-barang itu gitu. Jadi kan kalau misalkan barang-barang yang dijual di Peony Eco House, barang-barang yang eco-friendly, itu kan stigmanya kan organik ya. Stigmanya organik itu kan jatuhnya barangnya mahal. Orang mikir, wah ini mahal nih gitu kan. Dan Peony berusaha untuk mengikis stigma itu perlahan-lahan. Kayak gitu. Oke, emang barang di sini organik gitu kan. Dan memang relatif lebih mahal daripada barang-barang umum yang dijual di pasar memang gitu kan. Tetapi kami berusaha menjualnya dengan harga seterjangkau mungkin. Dengan apa caranya? Kita menghubungi produsen-produsen yang berdekatan, lokasinya dekat di daerah Jogja dan sekitarnya. Jadi terjangkau gitu, bisa dijangkau. Nah, otomatis kan karena lokasinya berdekatan, distribusinya kan biaya ongkos kirimnya tuh kan nggak terlalu terbebani. Jadi harga jual kita bisa lepaskan dengan harga yang kompetitif dan produknya bagus. Itu seperti itu, contohnya kayak produk-produk beras organik gitu kan, atau misalkan kayak madu gitu yang masih terjangkau aja di daerah Jogja dan sekitarnya. Nah, kedua adalah terhadap konsumen, kita berusaha untuk meminimalisir produk-produk yang terbuang percuma. Kita nih mau beli kayak bumbu yang dibutuhkan tuh cuman masaknya periodik aja. Contohnya di sini kayak apa? Basil, oregano, thyme gitu kan. Orang kalau misalkan masakan seperti itu kan nggak setiap hari ya. Sementara ketersediaan barang yang dijual di pasaran itu udah untuk pak-pakan. Dan apakah itu bakal dipakai selamanya gitu kan nggak juga, ada masa expirednya. Orang nggak sering pakai juga, masaknya cuma periodik aja. Dan yang ketiga adalah yaitu tadi tujuan utamanya adalah meminimalisir peredaran sampah plastik sekali pakai gitu. Nah, kenapa kami membuka itu ya? Karena UMKM di Yogyakarta sangat banyak dan kami berusaha untuk membuka ruang untuk UMKM tersebut agar lebih punya pasar gitu kan ya. Jadi produk-produknya bisa dipasarkan secara lebih luas gitu. Jadi orang-orang bisa lebih kenal, harapannya seperti itu gitu. Bagi akademia yang tertarik untuk memulai gerakan mengurangi sampah plastik dan bahan baku yang organik, Peony Eco House bisa menjadi jawabannya. Evra Arni dan Kirja Hendrawan melaporkan untuk Beranda. Indonesia memiliki banyak kuliner legendaris yang mendunia. Sekarang, Beranda akan mengajak akademia untuk melihat kuliner Lupis Mbak Satinem yang masuk ke dalam serial dokumenter Netflix episode Street Food Asia dan bisa menjadi salah satu destinasi wisata kuliner yang bisa akademia kunjungi jika ke Yogyakarta. Lalu, apa keunikan dari Lupis Mbak Satinem? Berikut liputannya untuk Anda. Halo Akademia, siapa nih dari Akademia yang sering menonton film lewat Netflix? Pastinya sudah tidak asing dengan episode Street Food Asia, serial dokumenter Netflix. Nah, apakah Akademia tahu bahwa salah satu destinasi dari 9 negara Asia yang tampil dalam dokumenter tersebut adalah Yogyakarta, dengan salah satu kulinernya yakni Lupis Mbah Satinem.
Lupis Basatinem merupakan kuliner legendaris di Yogyakarta yang terletak di Jalan Bumi Ijo, Yogyakarta. Lupis ini menjadi favorit dari Presiden kedua Republik Indonesia, yakni Pak Soeharto. Lupis yang terbuat dari beras ketan tersebut dipadukan dengan gatot dan cenil pada daun pisang sebagai wadah, serta diberi parutan kelapa juga lumeran gula merah yang membuat lupis terasa manis dan gurih. Lalu, apa keunikan dari lupis Basatinem? Nah, akademia, uniknya Basatinem memotong lupis tersebut dengan benang yang dililitkan pada jari beliau. Basatinem sendiri sudah berjualan lupis sejak 1963 dan cita rasanya tetap enak dan tidak pernah berubah. Lupis Basatinem buka sejak pukul 6 pagi dan sudah habis biasanya pukul setengah 8. Untuk membelinya pun para pembeli harus mengambil nomor antrian. Jadi, untuk akademia yang tertarik dan ingin mencicipi lupis Basatinem harus rela mengantri ya, karena saking banyaknya pelanggan yang ingin menikmati kuliner tersebut. Apalagi setelah lupis Basatinem terkenal lewat dokumenter Netflix episode Street Food Asia. Demikian liputan kali ini, Eufrasia Arni melaporkan untuk Beranda. Sekian edisi Beranda kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap hari Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya Eufrasia Arni, pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan.